Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya beri judul Solusi Pelatihan Membaca Ketika Sekolah Tidak Mendukung. Saya mendapatkan ide untuk membuat video ini setelah saya melihat kondisi di lapangan ya Bapak Ibu viewers, bahwa anak-anak kita itu yang berada di sekolah dasar itu menghadapi kondisi yang tidak mendukung untuk dia kemudian bisa dapat membaca. Ya, jadi di sekolah dasar, terutama berdasarkan data yang saya miliki ya dari kegiatan saya di lapangan, saya menemukan adanya teknik pengajaran di kelas ya terkait membaca dan juga buku-buku anak-anak, buku-buku sekolah ya, buku-buku teks yang dipakai untuk belajar ya, tulisannya, bacaan-bacaannya, ya, panjang kalimatnya dan detil-detil yang lain itu yang menyulitkan anak untuk bisa membaca. Dan ini sudah dimulai dari kelas 1 begitu. Jadi di kelas awal yang harusnya menjadi pondasi untuk bisa membantu anak menguasai keterampilan membaca ya, skill-skillnya, bagaimana hubungan antara bunyi dengan huruf, huruf dengan bunyi, ya, bagaimana dia bisa dari kata-kata tersebut mendapatkan makna dan seterusnya, ya, itu tidak terjadi. Ya, di kelas 1 justru sulit, ya. Dan jika ini tidak ada solusinya, bagaimana anak akan menguasai kemahiran membaca, ya, karena semakin uh, kelas itu bertambah tinggi, tentu saja materi membaca dan isinya, ya, pelajarannya itu juga akan menjadi semakin kompleks. Kemudian, keprihatinan saya tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu viewers, ya, teman-teman viewers. Keprihatinan saya berlanjut ketika saya melihat sendiri anak-anak yang mengalami kesulitan membaca dengan kondisi sekolah seperti yang tadi sudah disebutkan, memiliki orang tua yang berada pada kondisi atau kelompok sosial menengah ke bawah. Ya, jadi orang tuanya harus bekerja untuk mencari nafkah yang kemudian waktunya menjadi terbatas untuk mendampingi, ya, mendampingi belajar, ya, karena memang untuk bisa mendapatkan sejumlah nominal yang cukup, ya, orang tua, ayah dan ibu seringkali, ya, harus dua-duanya itu harus bekerja dengan jam kerja yang panjang, begitu ya. Jadi anak ini di sekolah menghadapi yang demikian, di rumah juga menghadapi yang demikian. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa orang tua tidak ingin mendampingi, Bapak Ibu viewers, ya, orang tua itu sangat sangat ingin, ya, tapi bagaimana ya kondisi sosialnya demikian dan orang tua tidak terinformasi bagaimana dapat mendampingi proses belajar anak. Ya, seringkali memang bahkan untuk orang tua pada kelompok sosial eh, yang menengah ke atas, ya, atau juga dengan tingkat pendidikan yang baik, ya, mereka belum tentu tahu bagaimana mendampingi proses belajar anak, terkhusus dalam hal ini adalah untuk membaca, begitu ya, karena memang uh, tidak mendapatkan informasi yang baik
ya, plus waktunya tidak ada, tenaganya tidak ada, plus sekolah yang diharapkan bisa memberikan pendampingan, ya, ternyata tidak dapat menyediakan, ya, teknik dan buku-buku yang mendukung. Nah, jadi dengan kondisi ini bagaimana anak bisa menguasai kemahiran membaca? Gitu ya, karena dia tidak mempunyai pihak yang mendukung, ya. Anak tidak mempunyai pihak yang membantu dia untuk belajar. Kasihan sekali. Ya, padahal kesuksesan pendidikan anak sangat penting untuk masa depannya. Ya, kalau dia tidak bisa membaca, ya, mungkin dia bisa lulus SD. Tapi bagaimana ketika dia masuk ke SMP? Bagaimana untuk bisa membaca dan menulis, ya, dengan ilmunya begitu ya. Jadi mungkin membaca dan menulis biologi, matematika, ya, ekonomi, sosiologi dan sebagainya untuk mempunyai skill, ya, untuk masa depannya. Nah, ini kan kita harus pikirkan, ya. Jadi saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Nah, yang dapat saya tawarkan sebagai solusi, Bapak Ibu viewers, adalah ringkasan, ya, ringkasan pendampingan seperti ada di slide ini. Video-video berisi informasi untuk pendampingan membaca ini ada di channel Rumah Bahasa Inklusif Indonesia, Bapak Ibu. Ya, dan link atau tautannya ini akan saya tuliskan di video ini, ya, di deskripsi video ini. Jadi silakan Bapak Ibu bisa uh, klik, ya, bisa simak, ya, sehingga kemudian dapat memiliki informasi, ya, bagaimana bisa membantu. Ya, ini di sini saya sertakan beberapa contoh saja, ya, yang lain masih banyak. Jadi untuk membaca suku kata tertutup, ya, lalu kapan memulai intervensi membaca, ya, lalu teknik untuk mengajarkan membaca yang menyenangkan dan mudah, ya, beberapa contoh di sini. Ya, sekali lagi ada playlistnya dan ada video-video yang lain, ya, yang mudah-mudahan bisa membantu pengetahuan kita, ya. Oke, nah, video-video ini dibuat berdasarkan sains dan pengalaman di lapangan. Tentu saja kemudian gratis, ya, mudah diakses, ya, bisa dengan lewat YouTube saja dan dapat diterapkan segera, Bapak Ibu, ya. Jadi dengan bahan-bahan bacaan yang ada di rumah, ya, bisa diterapkan segera dan tidak perlu lama belajarnya, ya. Durasi belajarnya itu tidak perlu lama, yang penting disiplin. Ya, yang penting kita bisa membuat jadwal, ya, setiap jam sekian, setiap hari selama 10 menit, 15 menit, begitu ya. Tidak harus lama belajarnya, yang penting disiplin. Ya, silakan, ya, bisa diakses Bapak Ibu, ya, terutama untuk Bapak Ibu yang memang waktunya sulit, ya, karena harus sering atau banyak di luar rumah, ya. Oke, jika ada yang masih kurang dari materi-materi di channel Rumah Bahasa Inklusif Indonesia, mohon Bapak Ibu bisa meninggalkan komentar, ya, bisa tulis apa sih yang masih kurang, ya, apa sih yang dibutuhkan, begitu ya.
atau mengontak saya via SMS atau via WA ke nomor telepon yang tertulis di sini. Ya, saya tunggu Bapak Ibu viewers ya, karena saya ingin anak-anak kita ya, kita ingin anak-anak kita bisa sukses dalam pendidikannya. Ya, dan kemudian mudah-mudahan memiliki masa depan yang lebih cerah daripada kita ya, orang tuanya. Terima kasih Bapak Ibu viewers. Saya sudahi ya, mohon masukannya ya untuk dapat bisa membantu kita semua dengan lebih baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.